Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Karlenia Putri Solihah, aku dari kelas 1 PAIB. Di sini aku akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, yaitu mereview atau membacakan resumen dari jurnal yang sudah saya resum. Berikut akan saya bacakan resumen yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada latar belakang sejarah kebudayaan yang ada di Banyumas. Saya akan bacakan yang ada di sini di HP saya. Yang pertama itu ada latar belakang, yaitu kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Mataram muncul konsep manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami. Adipati Warkutama II atau Adipati Merapat merupakan gelar yang disandang oleh Joko Kahiman. Joko Kahiman merupakan putra dari Raden Baribin, salah seorang adik dari Brawijaya IV, Raja Majapahit yang menikah dengan salah seorang putri kerajaan Pajajaran. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Terus corak Islam kejawen tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas, ya, yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal, gitu. Kemudian implikasinya adalah muncul perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumasan atau Jawa Tengah bagian Barat Selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumasan sebagai daerah yang periperial Mataram, selama ini eksistensinya dinilai hanya dari sisi bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau animoli dengan bahasa dan budaya keraton. Jarak yang relatif dari dua kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap wilayah JTBS. Masyarakat JTBS generasi baru ini mengalami ambiguitas, terutama terkait dengan jati dirinya. Arus utama kebudayaan Jawa adalah wetan yang memiliki keterkaitan langsung dengan budaya keraton. Itu tadi latar belakang dari sejarah kebudayaan Banyumasan. Kemudian ada jenis penelitian, yaitu hal ini alamiah mengingat Islam sebagai sebuah entitas bertemu dengan masyarakat yang memiliki unsur-unsur sosial yang kompleks. Setiap fakta secara prinsip memiliki narasi yang disnikatif dengan lainnya. Kemudian ada pemilihan wilayah ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Wilayah kekuasaan Mataram Islam awal mencakup 5 kabupaten. Sebagai wilayah kekuasaan, Mataram aktif menyebarkan pengaruh baik sosial, budaya, maupun agama. Kontrak agama awal Banyumasan itu mengindikasikan kekuasaan politik Mataram ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk daerah-daerah yang disebut sebagai mancanegara Kilen. Sebagai daerah yang disebut mancanegara Kilen, wilayah Banyumasan merupakan periperial Mataram yang mendapat perlakuan berbeda dibanding dengan daerah satelit atau pusat kerajaan. Dengan demikian, daerah periperial relatif otonom dan berkembang secara mandiri. Jarak yang jauh menjadikan kerajaan tidak memiliki kontrol yang kuat atas daerah-daerah periperial.
arah perkembangan periperial menuju orientasi yang berbeda dengan daerah satelit. Banyumasan memiliki kontrak budaya, sosial, dan agama yang relatif berbeda dengan wilayah Mataram yang menjadi kekuasaannya. Hal inilah yang menunjukkan adanya proses dan fakta yang berbeda dan mempengaruhi proses sosial dan kebudayaan yang berlangsung. Data yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini adalah cerita-cerita rakyat tentang awal Islam di Banyumas. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh data proses islamisasi terkait dengan keterpengaruhan atau ketersebaran islamisasi di wilayah-wilayah sekitar Banyumas. Ketersebaran ini bisa dilihat dari indikasi keberadaan artefak atau tokoh-tokoh kunci di masing-masing wilayahnya dan juga sekitarnya, dan juga dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan otoritas, sejarah pembentukan wilayah, dan konstruk sosiologis masyarakat awal. Wawancara FGD dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik tertentu. Kemudian, metode sosiohistoris adalah upaya memotret masa lalu seperti struktur, sosial, dan pola-pola sosial, interaksi sosial yang pada masa lampau dengan worldview sosiologis. Metode sosiohistoris sebagai pemahaman berarti bahwa setiap agama, buah pikiran orang atau masyarakat harus dilihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kejadian itu timbul. Kemudian, metode sosiohistoris ini merupakan proses pemikiran yang terpadu antara Dasolen dan Dasein. Dalam usaha memahami proses islamisasi dengan berpijak di atas realitas sekeliling manusia, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar. Apa saja itu? Yaitu Kerajaan Majapahit dan juga Pajajaran. Kemudian ada pra-Islam. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Paguwon yang saat ini menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba, sementara dalam Babat Pasir Luhur Napaktilas Banyumas Bida dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur. Tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi, Dewa Niskala, dan putranya, Sri Prabu Linggawastu, Ratu Purana Jaya Dewata. Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Sakalanegara dengan penerusnya suksesnya kerajaan Tarumanegara. Kemudian, menurut data yang ada, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara, guys. Kemudian, pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Akibatnya apa? Akibatnya, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan kerajaan Kalingga. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara, pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh Wertikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara.
Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Wretik Kandayun untuk merubah kerajaan Galuh Kawali menjadi kerajaan Galuh yang merdeka dari kerajaan Galuh Kalingga. Kemudian adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Kemudian di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai, perpindahan kerajaan Medang ke Jawa Timur. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit di abad-abad berikutnya. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, dan juga Mataram. Kemudian ada Islamisasi wilayah di Jawa Tengah bagian barat. Di dalam ensiklopedia Islam, bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah, maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dekat, Wali Songo ini terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan di luar nalar kebiasaan manusia. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Agaknya 9 wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam 29 pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan juga guru. Oleh karena itu, mereka memegang jabatan pemerintahan, mereka diberi gelar Sunan. Kependekan dari Susuhunan ataupun Sinuhun, artinya orang yang dijunjung tinggi. Kanjeng, kependekan dari Kang Jumeneng, pangeran atau sebutan lain yang biasa dipakai oleh para raja atau penguasa pemerintahan di daerah Jawa. Bisri Mustafa bahwa ketika Sunan Ampel wafat, para wali yang bertakziah sebanyak 16 orang. Bahkan tidak jarang opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama, yang dalam banyak hal sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Itu tadi review jurnal atau pembacaan resume dari saya tentang sejarah kebudayaan yang ada di Banyumasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tugas ini bisa memenuhi nilai saya di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.